Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil. Garam 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol.
Kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras, ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman.
Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata.
Nih bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lalu ada gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik.
Dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget. Dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol. Kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya. Jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam
1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan.
Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil. Garam 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng. Dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok
pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering, kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya.
Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml, lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh,
Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng, dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja.
Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putrén, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya. Jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an.
tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil. Garam 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini.
Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol. Kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya.
Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang.
Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lalu ada gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk.
Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan.
Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh,
Gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman. Saya pakai 50 ml, lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lalu ada gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya.
Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata.
Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis, ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman.
Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini
dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol,
Kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman.
Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata.
Nih bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil. Garam 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik.
Dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget. Dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol. Kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya. Jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam
1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan.
Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lalu ada gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir daunnya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum.
Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stain Cookware. Tambahkan bawang bombay, masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya.
Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml, lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka, ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh,
Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng, dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja.
Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putrén, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an.
tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil. Garam 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh. Dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng. Dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini
Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol. Kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya.
Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang.
Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil. Garam 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk.
Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan.
Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml, tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk, asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh,
Gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml, lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lalu ada gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya.
Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Life juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata.
Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis, ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman.
Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml, lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil. Garam 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol.
Kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras, ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman.
Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata.
Nih bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lalu ada gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik.
Dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget. Dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini. Potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol. Kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air, di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras, ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk rata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam
1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, kemudian lada bubuknya 1 sendok teh, lalu ada saus tiram 1 sendok teh, kemudian ada kecap asin 1 sendok teh, lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk, asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan.
Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka. Ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis. Saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang. Lalu tomat 1 buah dipotong-potong. Kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam. Kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong. Aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung. Cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh, lalu ada gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja. Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari stand cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putren, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya, jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga, dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak, lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum.
Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya.
Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml, lalu kita haluskan. Oke, ini sudah halus. Dan kita akan buka, ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini 30 menit sudah empuk. Nanti teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Kita akan angkat. Selanjutnya tambahkan kecap manis, saya pakai 1 sendok teh. Daun bawang saya pakai 1 batang, lalu tomat 1 buah dipotong-potong, kemudian cabai rawit saya pakai 1 genggam, kemangi saya pakai secukupnya aja ya, seikat kecil gitu. Langsung tambahkan nanas yang sudah dipotong-potong, aduk hingga merata. Ini bisa dilihat ya. Udah empuk banget. Oke, masak sebentar sampai bahan-bahan tadi tuh menyatu. Setelah itu matikan apinya dan kita akan sajikan pindang daging khas Palembang yang seger banget. Untuk teman-teman yang pengen beli wok seperti milik saya tadi, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk harganya sekitar 900-an, tapi sudah dapat 3 fungsi yang keren banget dari wok ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, gurih, dan pastinya menggugah selera. Ini tuh ayamnya tanpa digoreng dan tanpa santan ya. Pengen tahu gimana cara masaknya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai 1 ekor utuh. Lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya pakai 9 siung, cabai rawitnya saya pakai 10 buah. Kemudian ada jahe 2 potong kecil, garam 1 sendok teh,
Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu kemiri udah disangrai 2 butir, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Langsung tambahkan air atau boleh pakai minyak goreng, dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Hasilnya mantep banget, halus banget. Lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya. Untuk wajahnya saya pakai wok cookware dari ID Lab juga yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang, daun jeruk purutnya 2 lembar ya. Aduk sampai merata dan masak sampai tanak. Kemudian masukkan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air, saya pakai kurang lebih 700 ml. Lalu kita tutup dan masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya tercampur merata ya. Sesekali boleh diaduk. Tambahkan daun bawang, saya pakai 2 batang, dan kemangi 1 ikat ya. Opsional boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh biar warnanya makin cantik dan rasanya juga lebih mantap ya. Aduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas kemangi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh gurih banget dan rasanya juara ya karena bumbunya tuh meresap banget. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Langsung aja siapkan kekian atau hekeng seperti ini, potong-potong sesuai dengan selera. Untuk pisaunya saya menggunakan stand cookware ya. Lalu ada wortel, saya pakai 1 buah dipotong serong juga. Kemudian ada sawi daging dipotong-potong. Lalu ada bunga kol, kita potong-potong aja, habis itu direndam pakai air garam ya, supaya binatang yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Kemudian ada jagung putren, dipotong-potong seperti ini aja. Saya pakai sayurnya tuh dikit-dikit ya teman-teman, asal rata aja. Kemudian ada sosis, saya pakai 3 buah dipotong serong. Lalu untuk bumbunya ada bawang bombay, saya pakai 1 buah ukuran kecil, diiris-iris kasar aja.
Bawang putihnya 3 siung, langsung aja digeprek dan dicincang ya. Kemudian kita rebus air. Di sini saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Masukkan sayuran yang agak keras. Ini ada wortel duluan, dimasak sebentar aja. Lalu ada bunga kol dan jagung putrén, masukkan juga. Aduk merata. Kemudian ini bonggolnya sawi hijau dan sawi putih ya. Untuk sawi putihnya tadi nggak dimunculin karena mendadak nemu di kulkas ya. Jadi langsung ditambahin aja. Terakhir dedaunya kita masukkan juga. Dimasak sebentar aja deh pokoknya. Habis itu diangkat. Dan disisihkan ya. Oke, seperti ini. Lanjut panaskan minyak lalu tumis. Ada bawang putihnya tadi. Aduk merata dan masak sampai harum. Untuk pan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware. Tambahkan bawang bombay. Masak sampai harum juga. Lalu pecahkan 1 butir telur. Orak-arik di pinggir seperti ini. Setelah kering kita boleh campurkan. Masukkan di sini ada kulit ayam, boleh pakai dagingnya ya, yang udah direbus. Kemudian sosis dan kekian yang tadi kita potong-potong. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air secukupnya aja. Di sini saya pakai 450 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asin 1 sendok teh. Lalu ada saus tomat, saya pakai 1 sendok teh juga. Aduk merata. Untuk saus tomat kalau suka boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian masukkan sayurannya. Karena tadi udah direbus sebentar, jadi kita masaknya itu cuma sebentar aja ya. Aduk-aduk asal tercampur merata aja. Asli dari aromanya tuh seger banget teman-teman. Nggak sabar pengen segera makan. Lalu terakhir kita tambahkan larutan tepung maizena biar kuahnya itu bisa kental gitu ya teman-teman. Untuk tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh, kemudian larutkan pakai air. Lalu terakhir tambahkan minyak wijen ya, 1 sendok teh. Lalu matikan apinya. Capcay yang enak banget ala resto siap untuk disajikan. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak yang seger-seger. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan daging sapi dan juga iga. Boleh pakai tetelan ya teman-teman. Ini saya pakai kurang lebih setengah kilogram. Lalu kita siapkan talenan dan juga pisau untuk memotong-motong dagingnya ya. Oke, daripada penasaran langsung kita praktekkan aja ya. Kita akan rebus dagingnya. Masukkan, ini ada serai 2 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Langsung aja kita tutup ya, dan kita masak sampai empuk. Bisa dilihat ini langsung menutup dengan sempurna, terbukti itu dari tutupnya bisa dilihat ya. Dan dari sini tuh keluar asap, teman-teman bisa dilihat kan? Tuh kan asapnya keluar. Nah, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba. Untuk bumbunya ada nanas saya pakai 1/4 potong, cabai merah saya pakai 5 buah, lalu ada bawang merah saya pakai 7 siung, bawang putihnya saya pakai 4 siung, garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir atau gula aren 1 sendok teh, kaldu jamurnya saya pakai setengah sendok teh, lalu kunyit bubuk 1 sendok teh, terasi 1 potong kecil, dan air asam jawa ya teman-teman, saya pakai 50 ml. Lalu kita haluskan.